Shalom, ketemu lagi dengan saya Mardi Frans Tamba di dalam Logika Alkitab. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mardi Frans Tamba. Kita akan membahas pada hari ini tentang apakah istilah Tritunggal tidak alkitabiah ya. Sesungguhnya teman-teman, konten ini ingin saya buat 2 minggu yang lalu. Tapi karena saya sakit, saya masuk rumah sakit, saya dirawat hampir seminggu lebih di rumah sakit, dan saya juga harus mengalami pemulihan dulu, sehingga saya harus menunda membuat konten ini. Dan pada hari ini saya sudah siap untuk membuat konten ini dan membagikan kepada teman-teman semua. Karena sesungguhnya ada salah satu pendeta atau pastor yang bernama Joshua Tewu ya. Beliau sedang menggebu-gebukan atau sedang semangat sekali menggaung-gaungkan tentang ajaran Oneness Theology ya teman-teman. Bagaimana Oneness Theology ini adalah ajaran yang menolak Tritunggal ya, menolak istilah Tritunggal dan konsep Tritunggal. Dan pada dasarnya beliau berkata seperti ini. Istilah Tritunggal atau konsep Tritunggal yang seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak alkitabiah. Karena pada dasarnya itu tidak tertulis di dalam ayat firman Tuhan kata Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan pada dasarnya konsep Tritunggal juga dia berkata itu juga tidak bisa dikatakan alkitabiah karena hanya bisa mengasumsikan Allah kita ada 3. Dan pada dasarnya pada hari ini saya rindu sekali membahas benarkah istilah Tritunggal itu tidak alkitabiah. Lalu bagaimana istilah Tritunggal itu sudah melekat di dalam kekristenan tiba-tiba dikatakan tidak alkitabiah? Dan pada hari ini saya akan membahasnya di dalam Alkitab juga. Dan saya pada hari ini emang pada dasarnya saya mengakui bahwa tidak ada ayat firman Tuhan yang berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak tertulis, bukan berarti tidak tersirat teman-teman. Karena pada dasarnya konsep Tritunggal itu nyata di dalam Alkitab. Dan saya akan membagikan ayat-ayat Alkitab tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Dan pada hari ini saya tidak bermaksud menjelekkan pribadi Bapak Joshua Tewu ya, atau pengembalaannya atau apapun juga pelayanannya. Tapi pada hari ini saya cuma rindu meluruskan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari di dalam Alkitab selama saya melayani dari umur 12 tahun sampai saya pada hari ini umur 31 tahun. Dan saya sudah lama sekali melayani Tuhan, sudah lama sekali belajar Alkitab. Dan pada hari ini saya rindu sekali meluruskan tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Kalau dikatakan istilah Tritunggal tidak alkitabiah atau konsep Tritunggal tidak alkitabiah, pada hari ini dasarnya teman-teman, saya tidak setuju. Karena pada dasarnya sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak tersirat di dalam Alkitab. Karena pada dasarnya konsep Tritunggal itu sudah sangat jelas di Alkitab dan itu sangat alkitabiah. Dan saya bisa berbagikan ayat-ayat firman Tuhannya pada hari ini. Tetapi pada dasarnya teman-teman, saya cuma mau kasih tahu dulu tentang ajaran Pak Joshua Tewu tentang Oneness Theology. Oneness Theology ini adalah bagaimana Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Bapa. Dan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan pada hari ini, kalau kita memikirkannya seolah-olah itu adalah konsep yang benar. Tetapi sesungguhnya konsep seperti itu sudah ada di dalam zaman bapak-bapak gereja. Jadi bukan hal yang baru. Ya, konsep itu sudah ada dan sudah dipelopori dengan bapak gereja. Ya, dan sudah ada banyak perdebatan di dalam dunia bapak gereja. Dan akhirnya bapak-bapak gereja yang diurapi Tuhan itulah yang akhirnya menggaungkan sepakat bahwa di dalam Alkitab ada Tritunggal. Dan pada hari ini teman-teman, saya akan membagikan ayat firman Tuhan. Benarkah istilah atau konsep Tritunggal tidak alkitabiah? Coba kita lihat dulu. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta. Ini perkataan Yesus ya teman-teman. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, lucu dong perkataan Yohanes 14 ayat 16 ini. Kenapa saya bilang lucu? Karena aku akan minta kepada Bapa. Lah, kenapa dia bilang Bapa? Ya, karena pada dasarnya tinggal dia bilang aja, aku akan berikan. Nah, itu kan selesai. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Ternyata ada 2 pribadi di dalam ayat firman Tuhan ini. Bukan hanya 2, malah bisa 3 pribadi. Yang dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong di sini huruf P-nya besar teman-teman. Penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Yang pasti pribadi Roh Kudus. Kalau emang Yesus itu ada Roh Kudus itu Yesus, kenapa Yesus ngomong penolong yang lain? Kenapa dia tidak bilang saya sendiri yang menjadi penolong itu?
Nah, berarti kehadiran tiga pribadi itu nyata di dalam firman Tuhan dan di dalam hidup kita. Jadi pada dasarnya Yohanes 14 ayat 16 sudah menekankan kehadiran tiga pribadi itu. Dan konsep Tritunggal itu sudah muncul di dalam Yohanes 14 ayat 16. Ada satu lagi ayat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Dikatakan, tetapi Stefanus, kita nggak usah bahas pakai bahasa asli atau sejarah gereja, nggak usah ya, hal sederhana aja. Karena pada dasarnya kan, apakah istilah Tritunggal atau konsep Tritunggal itu tidak alkitabiah? Makanya saya akan bahas dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ingat, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini lagi yang luar biasa, teman-teman. Ada satu orang manusia yang bernama Stefanus. Manusia ini adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dia adalah seorang penginjil yang hebat. Sampai pada dasar dia harus mati martir karena Injil yang dia beritakan. Dan pada hari ini, teman-teman, dikatakan Stefanus dikatakan penuh Roh Kudus. Ingat, ada satu pribadi di dalam diri Stefanus, yaitu adalah Roh Kudus. Dan Stefanus menatap ke langit. Dan dia melihat kemuliaan Allah. Lalu dia melihat apa? Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah. Berarti ada dua pribadi yang Stefanus lihat dong. Kalau Stefanus melihat Yesus sendiri, oke, itu cuma satu pribadi. Nyatanya Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu siapa Bapa ini kalau bukan pribadi yang lain di dalam kealahan kita? Nah, pada dasarnya teman-teman, kalau Bapa adalah Yesus, kenapa Stefanus tidak melihat Yesus saja? Melainkan Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ini kan berarti kehadiran tiga pribadi. Yang pertama adalah Roh Kudus ada di dalam diri Stefanus. Yang kedua, Yesus yang ada di surga bersama dengan Allah Bapa. Dan pada dasarnya teman-teman, pada hari ini, kehadiran tiga pribadi itu nyata Stefanus alami dan Stefanus lihat. Oke? Stefanus itu lebih dahulu dari bapak-bapak gereja melihat Yesus dan Allah dan mengalami Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu bukan hanya ajaran bapak-bapak gereja, melainkan itu ajaran yang lahir dari Alkitab. Emang istilahnya itu dimunculkan di dunia bapak-bapak gereja. Bukan berarti bapak-bapak gereja orang-orang yang tidak diurapi. Justru bapak-bapak gereja adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk mengungkapkan istilah Tritunggal itu sendiri. Dan ada lagi di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini Yesus keluar dari air ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini siapa nih? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yaitu Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus turun ke atas dirinya Yesus. Kalau Yesus itu Roh Kudus itu Yesus, kenapa Yesus melihat dirinya sendiri turun dong dalam dirinya sendiri dan hinggap di dalam dirinya sendiri? Nah, itu sesuatu yang aneh. Dan bahkan di ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba, ada suara dari sorga, ada Roh Allah yang turun berupa burung merpati, dan ada Yesus yang keluar dari air. Itu kehadiran tiga pribadi. Teman-teman, kita harus tahu bahwa sesungguhnya ajaran atau konsep Tritunggal itu adalah konsep yang alkitabiah. Itu bukan hanya konsep manusia yang lahir dari bapak-bapak gereja, melainkan itu konsep yang sudah tersirat di dalam Alkitab. Bersyukur bapak-bapak gereja bisa menemukannya itu. Dan pada hari ini, kita harus yakin bahwa sesungguhnya pribadi Yesus, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Dalam arti kehadiran mereka bisa terjadi di dalam kebersamaan. Dan itu Alkitab sendiri yang menuliskan. Dan pada hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, sesungguhnya memahami Tritunggal itu adalah hal yang mudah. Yang saya mau bagikan hari ini adalah Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Dan pada dasarnya mereka adalah pribadi yang agung, sama,
Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mereka adalah pribadi kealahan di dalam kehidupan kita. Dan mereka itu nyata kehadirannya di dalam firman Tuhan. Dan mereka adalah Allah yang sesungguhnya yang harus kita sembah di dalam kehidupan kita. Karena itu pada hari ini teman-teman, pakailah logika dan iman kita untuk mengerti logika di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Shalom.